Halo Sobat Pika-Piki, selamat datang kembali di PEKA, Podcast Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Selatan. Kali ini saya sedang bersama dua orang narasumber yang khusus kita hadirkan untuk episode kali ini. Narasumber tersebut ada, mungkin langsung saya perkenalkan saja ya Pak, atau Baik. Bapak atau Ibu yang perkenalkan. Boleh Ibu Boleh. dulu? Oh, perkenalkan Halo, sendiri, saya Ibu silakan. Lili Rafika, saya JFT PK Muda. Halo, saya Bapak Joko Susilo, JFT PK Muda, JFT. Bapak Jakarta Selatan. Siap. Ya. Nah, jadi gini Pak, Bu, episode kali ini memang kita khusus untuk sharing-sharing aja nih Bu, sharing-sharing tentang PK, pembimbing kemasyarakatan seperti itu Pak. Ya. Bu, Oke. langsung aja nih Bu ya pertanyaannya ya. Langsung Boleh. aja ya. Boleh. Pertanyaan pertama sih saya mau langsung bertanya tentang sudah berapa lama sih Bapak dan Ibu sebagai PK? Mungkin dari Bapak dulu boleh Pak? Baik, saya jadi PK itu sudah lebih kurang 10 tahun ya, 10 tahun. sejak tahun 2011 yang lalu, gitu. Jadi PK. Sebelumnya memang dulu masih PK pembantu istilahnya tuh. Sebelum ada JFTPK seperti sekarang ini. Nah, sekarang setelah ada pelantikan untuk JFTPK sejak tahun 2017 menjadi JFTPK ahli muda. Oh, gitu. ya, siap. Ya. Berarti udah sekitar 10 tahun? 10 tahun 10 betul. tahun ya Pak? 10 ya, tahun jadi PK. betul. Oh, 10 Ya. tahun. Kalau Bu Lili sendiri Bu? Kalau saya kebetulan tahun 2005, 2005. itu saya ikut diklat PK tahun 2005. Dari situ saya memang sebelumnya saya dari umum. Tapi setelah saya ikut diklat PK, jadi saya langsung ditempatkan sebagai PK. Langsung di Di bimbingan klien dewasa, pada saat itu saya masih di Bapas kelas 1 Jakarta Pusat. Oh, tadinya di Bapas kelas 1 Jakarta Jakarta Pusat. Pusat. Iya. Karena Kalau- ada sesuatu hal, saya dipindahkan ke Bapas Jakarta Selatan. Sampai Jakarta saat Selatan. ini saya masih sebagai PK. Ke Jakarta Selatan tuh tahun berapa Bu? Tahun 2017. 17. Berarti di Jakarta Selatan sekitar 4 tahun. 4 tahun. Ya, Bu? Iya, betul. Oke, baik Bu. Mungkin ini lagi nih. Kita semua penasaran nih. Jadi sebenarnya tugas PK itu ngapain sih, Pak, Bu? Tugasnya nih? Baik, tugas PK yaitu selain tusinya diantaranya adalah membuat litmas ya. Litmas itu adalah penelitian kemasyarakatan. Yang kedua, pembimbingan, lalu pengawasan, lalu sidang TPP. Nah, itulah tusi dari PK. Tusi dari PK. Betul. Gitu ya, Bu. Mungkin Bu Lili bisa menambahkan. Mungkin ya tidak jauh berbeda, memang tusi Bapas itu memang ada 5. Pendampingan, Pendampingan. pembuatan litmas, pembimbingan, pengawasan, sidang TPP. Sidang TPP. Iya. TPP itu sidang apa nih kalau boleh tahu? TPP itu sidang apa? Sidang tim pemasyarakatan. pengamat pemasyarakatan. Tim pengamat pemasyarakatan. Betul. Baik. Betul. Ini lagi Pak Bu, sejauh ini kira-kira jenis pidana apa sih yang sudah pernah ditangani? Pidana-pidana klien itu seperti apa aja sih? Mungkin kalau saya memang udah lama banget ya. Ya. Mungkin rata-rata memang udah pernah menangani perkara. Ya. Perkara apapun, tapi yang paling banyak itu sejauh ini memang narkotika ya. Narkotika. Narkotika sejauh ini. Sejauh ini lebih banyak Lebih ngurusin banyak perkara narkotika perkara ya. narkotika. Iya. Kalau Ya nggak jauh berbeda ya. Seperti saya juga sejak tahun 2011 menjadi PK sudah beberapa perkara juga. Banyak kasus-kasus terutama adalah kasus klien dewasa. Di situ banyak baik tindak pidana yang umum ya, ya. maupun khusus. Contohnya misalnya ada teroris ya, kasus teroris, lalu kasus tipikor, Tipikor. lalu perdagangan manusia dan lain. Jadi sebetulnya PK ini hampir sebagian kasus. besar semua kasus ya. Semua kasus. Semua kasus dan harus siap dengan kasus-kasus yang ditanganinya begitu. Ya. Sama seperti yang Bapak bilang tadi, kasus-kasus besar juga ya, Pak. Kasus Iya, betul. perdagangan manusia. Betul, betul. Itu pernah Pak ada? Ya, human trafficking itu termasuk juga, tapi tidak terlalu besar ya. Seperti yang tadi dikatakan oleh Bu Lili, memang didominasi atau
lebih banyak ya, mayoritas itu adalah kasus-kasus narkotika. Narkotika. Tapi memang ya. tidak dibohongin, kasus-kasus yang besar itu memang agak ada kesulitan berbeda ya Pak Ya, dibanding kasus betul. narkotika. Kesulitan Sangat menantang. seperti apa tuh, Fir? Ya dari segi penggalian datanya juga udah berbeda. Kalau narkotika ini kan rata-rata kan hampir sama ya Pak ya, Ya, seperti faktor betul. pergaulan atau belakangnya. Jadi mungkin kalau kita nanganin satu ini pasti pergaulan lagi. Kalau enggak pasti faktor ekonomi. Ya. Berbeda dengan kasus-kasus yang kayak teroris ya Pak ya. Betul. Yang kayak gimana tipikor, pasti Betul. dalam penggalian datanya juga sangat berbeda dan agak ada kesulitan sedikit Ya. bagi yang jarang menangani, mungkin seperti itu ya Pak ya. Nah, oleh karenanya sebagai PK itu dituntut sekali nilai-nilai profesionalnya. Di sini bagaimana cara menggali, lalu mendapatkan informasi, lalu mencari referensi terkait dengan kasus misalnya tipikor ya, yang ternyata kasus ini juga ya mayoritas pelakunya adalah mereka-mereka yang memiliki profesi-profesi yang cukup baik ya, Orang-orang kuat. pendidikan yang cukup baik. Malah gitu ya. pendidikannya lebih tinggi Betul. mereka daripada kita ya Daripada Pak. Kita betul, Ya, betul. malah kita bahasa-bahasa dia juga kadang Nah. kita tidak mengerti. Betul. Ya, Ternyata benar. seperti itu. Betul. Nah, emang betul. Sehingga dituntut PK lebih profesional dengan Profesional. dia mengikuti kegiatan pelatihan-pelatihan Iya. terkait dengan teknis itu supaya dibarengi dengan menangani kasus tersebut pun tidak kalah dengan latar klien. belakang klien kita gitu. Ya. Kemudian nih Pak Bu, dalam menjalankan tugas sebagai pembimbing kemasyarakatan nih Bu, kira-kira pihak-pihak yang terlibat nih dalam penanganan pihak yang terlibat yang bakal bekerja sama dengan Bapak dan Ibu sebagai pembimbing kemasyarakatan itu kira-kira ada siapa aja gitu? Kalau kita berbicara tentang penanganan anak, Ya. penanganan anak nih kita mulai kan ada dua nih, dewasa dan anak. Dewasa dan anak. Kalau dari anak mungkin dari awalnya juga kita kan berdasarkan permintaan dari kepolisian. Otomatis pihak pertama kan kepolisian. Dari kepolisian juga pada saat kita melakukan pendampingan di situ juga kadang ada yang namanya pengacara ya Pak ya. Ya, betul, Pengacara yang pengacara. diiniin dari yayasan. Ya, Pokoknya dari situ juga kita termasuk pihak-pihak terkait juga itu ya Pak ya. betul. Ketua RT-nya juga kadang kalau kita melakukan pendampingan diversi secara tidak langsung ada guru segala macam kumpul dalam penanganan anak sampai nanti tingkat kejaksaan maupun pengadilan. Itu kan pihak-pihaknya berbeda mungkin dengan dewasa. Kalau dewasa mungkin kita masih menerima permintaan dari lapas rutan ya Pak ya, Betul. masih Atau petugas-petugas dari bapas kita, lain ya. teman, Dari bapas seperti lain itu. ya. Jadi selain kita berkomunikasi atau berkoordinasi lah ya, berkoordinasi dengan instansi terkait, baik lintas sektoral maupun di internal kementerian, itu dituntut bagi petugas PK dapat menjalin komunikasi dengan instansi-instansi tertentu. Salah satu contoh misalnya dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat, lalu pemerintah daerah, ya, sehingga ketika kita membutuhkan banyak informasi terkait dengan klien kita, itu dengan mudah kita dapat dan kita gali untuk dijadikan sebagai bahan masukan pertimbangan dalam kaitannya dengan pembuatan litmas. Dalam kita. hal ini untuk kayak kepentingan data-data klien Betul, untuk betul tujuan sekali. mereka itu sendiri. Betul. Semuanya betul. terbaik buat anak, kalau anak-anak ya Pak, Ya, penanganan betul. anak. Iya. Kalau dewasa kita menggali sebanyak mungkin dan sekompleks mungkin terkait dengan apa yang kira-kira berkaitan dengan kebutuhan data ketika di dalam penulisan litmas kita Buat penulisan litmas. Ya. betul. Litmas itu penelitian kemasyarakatan. Penelitian Oh, iya. kemasyarakatan. Betul Berarti sekali. tadi tuh saya bisa kayak nangkap Bu. Berarti untuk kasus anak itu biasanya permintaan dari kepolisian ya Bu. Dari Sedangkan kepolisian. kasus yang Dewasa, dewasa dari Betul, Lapas dari rutan. lapas lapas rutan. rutan. Betul. Bisa Oh, iya. dari bapas juga. Di batas-batas yang lain Dan ya, batas-batas maksudnya. yang lain. Perlimpahan dalam hal ini ya Pak, Oh, limpah. Iya, kalau dari limpah. bapas lain itu Itu limpah. pelimpahan itu Limpahan. Limpah. Jadi lintas seperti apa, Bu? daerah. Jadi litmas antar daerah. litmas. Biasanya itu dari bapas lain. Misalnya Kok bisa terjadi gitu? jadi gini, ketika klien kita ada di lapas Semarang misalnya ya, di lapas Semarang, maka Bapas Semarang akan membuatkan litmas yang singkat ya, yang Litmas kemudian awal lah. litmas awalnya kemudian akan dilimpahkan kepada Bapas Jakarta Selatan karena penjaminnya berdomisili di Di wilayah wilayah Jakarta Selatan. Karena Jakarta penjaminnya. Iya, penjamin di wilayah Jakarta Selatan. Dan kamilah Bapas Jakarta Selatan harus memenuhi
apa yang diminta Litmas tersebut terkait dengan penjamin yang tinggal di wilayah Jakarta Selatan. Begitu. Ya. Itu namanya Litmas limpah. Litmas limpah. Iya. Nah, terkait ini Pak, Bu, saya tadi sering dengar Litmas nih, penelitian masyarakatan. Isinya seperti apa sih, Bu? Apa aja sih yang dituangkan, diteliti apa aja sih di penelitian kemasyarakatan ini? Baik, jadi di dalam Litmas itu selain ada identitas dari si klien itu sendiri, mencakup tentang siapa dia, dari mana dia, gitu ya. Semua terkait juga dicocokkan dengan dia memiliki jati diri atau data pribadi melalui misalnya KTP dia, misalnya gitu ya. Itu sejak dibuat BAP oleh pihak kepolisian ya. Jadi sampai akhirnya data-data tersebut terbawa sampai ke permintaan Litmas itu sendiri. Alamatnya di mana, orang tuanya siapa kalau dia memang punya orang tua, atau dia punya suami atau saudara, ya, yang levelnya adalah bisa saudara sepupu, bisa kakak ipar atau lain sebagainya. Yang jelas penjelasannya adalah kaitannya dengan siapa penjamin dia ketika dia mengurus reintegrasi misalnya gitu ya. Jadi jati diri klien. Lalu jati diri dari si penjamin. Jati diri penjamin. Penjamin juga. Betul. Karena apa? Harus ada yang bertanggung jawab ketika si klien itu akan menjalani integrasi ke masyarakat. Dia akan tinggal di mana? Dengan siapa? Siapa yang bertanggung jawab? Yaitu penjaminnya. Makanya identitas penjamin itu juga harus dituangkan. Selain itu ada juga di situ tentang kehidupan sosialnya. Kita ceritakan tentang kehidupan sosial. Oleh karenanya PK harus betul-betul peka terhadap apa yang dia lihat, dia tulis, ya, dia buatkan interpretasinya untuk dituliskan di dalam Litmasnya, sehingga Litmas itu menjadi tulisan yang betul-betul ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Begitu Mas. Mungkin ada tambahan kan? Tambahannya mungkin dalam Litmas. Litmas ini kan macam-macam ya. Oh, Bukan gitu ya, hanya Litmas untuk untuk PB aja, reintegrasi bukan. Ada juga Litmas untuk diversi, sesuai macam-macam Litmas ini kan bermacam-macam. Nah, cuman tadi juga dalam Litmas itu kita faktor-faktor apa sih yang membuat dia melakukan tindak pidana itu? Faktor-faktor kenapa? Penyebab. Latar belakang dia kita lihat, kenapa dia bisa melakukan itu yang perlu kita gali. Motifnya dia Melakukan perbuatan itu kenapa? Tindak pidana itu ya. Betul. Faktornya karena apa? Nanti dari faktor-faktor itu, dari kondisi lingkungan, keluarga, makanya dari kita bisa menganalisa. Kenapa dia bisa melakukan seperti itu? Nanti kita analisa di akhir Litmas itu. Betul. Jadi nanti ketika tulisan Litmas yang dikatakan sebagai tulisan ilmiah itu dapat dipertanggungjawabkan pada saat dilakukan sidang TPP atau bahkan ketika dikirim kepada instansi terkait, gitu ya. Karena apa? Jangan sampai nanti antara informasi yang kita dapat dengan apa yang kita tulis itu tidak ada kaitannya, gitu. Sehingga kenapa Litmas itu merupakan tulisan ilmiah yang kira-kira ketika akan dipertanggungjawabkan secara ilmiah itu dapat diberikan kepada pihak-pihak yang memang membutuhkan Litmas itu sendiri. Berarti ini Pak, dalam mencari data-data tentang klien atau data penjamin seperti yang Bapak Ibu sebutkan tadi, itu berarti langsung ke terjun lapangan nih? Betul. Ke rumah-rumah warga. Langsung ke rumah warga, ke masyarakat. Kan, kalau bisa kita ini 80% memang ada di lapangan. Ada ya, di lapangan, betul. PK itu. Nyari-nyari di mana? Iya. Kebelusukan lah intinya. Belusukan. Kalau orang pemerintah sekarang bilangnya belusukan ya. Kita cari kemana-mana. Mungkin kalau boleh dibilang ya hampir seperti kita ini seperti detektif juga ya kerjanya ya, seperti itu ya. Karena apa? Kita harus memantau, mengawasi di mana tinggalnya dia gitu kan. Si penjamin atau si klien, betulkah dia adalah warga masyarakat di tempat yang memang sesuai dengan permintaan Litmas, atau dia hanya membuat artinya data-data palsu ya, palsu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, sehingga PK ketika on the spot terjun langsung ke lapangan, yang tadi dikatakan sama Bu Lili terjun langsung ke lapangan adalah hasil dari
apa yang betul kita lakukan atau investigasi yang kita lakukan di langsung lapangan. seperti itu. Betul sekali. Terkait ini nih Pak, Bu. Ya, siap. Saya ada pertanyaan nih, kan Litmas nih, ya, PK dalam melakukan proses Litmas terjun ke lapangan. Siap. Ini mungkin pertanyaan sudah mengarah ke, jadi saya mau bertanya, Ke individu. saya mau bertanya ini Bu, selama terjun ke lapangan, selama melakukan proses Litmas atau ke tempat menjamin, tempat klien atau Ya. ke masyarakat, Ya. belusukan seperti yang Bapak Ya. bilang tadi Pak. Mm-mm. Pernah nggak sih Bapak atau Ibu mengalami pengalaman-pengalaman pahit gitu, atau kejadian-kejadian yang tidak Mengenakan gitu ya. Wah, boleh banyak diceritakan. Banyak sekali. Sebetulnya kalau kita ceritakan itu hampir seperti kita bikin cerita pendek ya, cerpen ya, atau cerber ya, cerita bersambung barangkali ya. Jadi gini, waktu itu pengalaman ketika saya baru pertama kali jadi PK ya. Waktu itu sekitar tahun 2011 awal lah ya, saya jadi PK. Nah, itu kejadiannya ada di wilayah Cipulir, di mana di daerah itu sedang terjadi ada pembangunan untuk flyover pertama itu ya. Jadi mungkin pemancangan tiang pertama itu. Nah, itu di sana banyak galian gitu, Mas. Nah, galian itu yang menyebabkan saya harus berjalan naik motor, kebetulan dari kantor ke sana naik motor ya, naik motor. Nah, sampai di lokasi tempat rumah penjamin ternyata saya harus melalui lubang-lubang galian itu gitu. Nah, ketika saya lompat, ya alhamdulillah celana saya sampai sobek itu. Itu kejadian yang sangat memalukan sebetulnya. Tapi lucunya Terus kagak jadi ke penjamin ya? tetap harus jalan karena Harus apa? jalan tetap ya, Tidak Pak. bisa kita pulang tanpa dapat informasi Informasi, apapun. ya. Karena Ya, sudah Karena jauh-jauh sudah ya. jauh jalan gitu ya. Luar biasa. Nah, waktu itu sudah sekitar jam 3 sore ya. Nah, kalau saya pulang kan nggak mungkin, saya harus lanjut gitu. Nah, ketika sampai di rumah penjamin, saya otomatis jalannya tidak gagah seperti awal kan. Celana sobek, Ya. saya harus menutupi apa yang Banyak yang terjadi. ditutupi, Nah, ya. itu banyak ditutupi. Mungkin banyak lubang-lubang. apa yang Pokoknya- dikata kagak bisa dikata lagi kali ya. Betul. Nah, begitu sampai di sana, saya minjem sarung akhirnya. Pakai Jadi sarung, Pak. pertama kali mungkin cuma satu-satunya PK, petugas PK di tahun 2011 itu ketika saya pertama itu pakai sarung. Jadi saya wawancara dengan Ke rumah menggunakan warga. sarung dan ternyata celana itu dijahitkan oleh kebetulan itu sebelah rumahnya si penjamin itu adalah penjahit. Jadi tolong dijahit. Itu tahun berapa Pak? Itu, Pak? 2011. 2011. Untungnya kita waktu itu belum ada dokumentasi ya. Iya, belum Mungkin kalau ada. ada dokumentasi, foto mungkin Bapak pakai Betul, sarung kali ya. Pakai sarung. Makanya, cuma kalau saya ceritakan kan jadi malu juga. Sampai detik ini saya nggak pernah cerita. Ini baru kali ini saya ceritain. Luar biasa. Kalau Iya. Ibu pernah ini Bu? Kalau Ibu sampai meneteskan air mata. Wah. Wes keren. Waktu itu Ibu baru pindah ke sini. Ke Bapas Jakarta Selatan ceritanya. Waktu itu Ibu dapat Litmas pertama kali. Kebetulan memang Ibu tidak menguasai yang namanya wilayah Bapas Jakarta Selatan. Wilayah Jakarta Ditambah Selatan. lagi teman-teman juga mau minta nemen juga masih segan ya Pak. Iya, Mungkin karena betul. tidak kenal. Ya, belum Jalanlah kenal. Ibu, karena pada saat itu kan Ibu mau naik motor Ibu juga kagak ngerti, mau naik apa angkot juga, pokoknya Ibu susah. Jadi Ibu memutuskan untuk naik taksi ceritanya Pak, naik taksi daerah Cipulir juga Oh, Pak. Cipulir ya. Petukangan. Ternyata pada saat itu saya naik taksi Pak, dulu tuh belum ada online, saya tidak belum bisa online dulu iya, Pak. iya, Jadi masih. pakai taksi yang biasa, ternyata ongkos saya ke sana dalam kondisi macet itu hampir 200 kurang. 200. Sok saya Pak. Oke lah, sok, awas sok. Iya, iya. Terus pada saat di sana kebetulan ini saya belum nelpon Pak penjaminnya karena kan ini Litmas limpahan. Nomor Ya. teleponnya tuh nggak ada Pak. Bayangkan Bapak. Jadi saya benar-benar ke sana itu dengan ya gimana ya? Informasi yang minim. Informasi yang minim. Berhentilah saya di Tetapi suatu gang. sudah banyak pengeluaran. Itu baru pertama tuh. Terus saya diberhenti di pinggir gang Pak, Iya, gang. Enggak iya. taunya dari situ rumahnya masih jauh. Jalan kaki lagi saya. Jalan kaki Pak. Pada saat di sana Pak ternyata orangnya udah pindah Pak. Saya udah jalan kaki. Pokoknya saya udah sedih, udah capek tuh Pak, udah capek. Oke lah saya pulang. Oh gitu. Naik taksi lagi Pak, naik taksi. Iya, iya. Ongkosnya sama lagi Pak. Mm-mm. Naik taksi, saya mau irit. Waktu itu saya mau irit Pak. Saya berhentilah di Blok M. Oh saya kenal, kalau Blok M saya kenal. Saya naik bis. Mau irit, tujuannya tuh mau irit. Gak tuh saya dibawa bis kemana-mana. Katanya Pak, saya dibawa bis tuh kemana? Yang ada saya naik taksi lagi, tekor lagi saya sampai rumah saya nangis. Wow. Karena duit saya habis. Mau ada bulan tua duit saya habis itu total 300-an. Bayangin baru sekali ini saya jadi PK saya menangis.
Pokoknya saya nangis, saya nggak mau, pokoknya pernah ada ngeluh, pokoknya saya nangis deh Pak. Ya Allah, itu pengalaman pahit bagi saya, karena memang saya bener-bener nggak tahu wilayah, beda dengan Bapak sebelumnya ya. Itu bener-bener saya, sampai ongkos saya habis itu paling menyakitkan sekarang, tapi saya sekarang udah pintar. Itu pengalaman yang pahit, sekarang saya lebih baik lagi. Nah teman-teman Sobat PK Pikir, ternyata menjadi PK itu bukan hal yang mudah, banyak pengalaman pahit juga ya Bapak Ibu. Bahkan seperti Pak Joko tadi sampai wawancara menggunakan sarung ya Pak ya. Untungnya ada penjahit di sebelah rumah rumah tersebut. penjamin, betul. Dan Bu Lili sampai ngeluarin banyak duit, dan itu betul. Ya, orang yang dituju tidak ada di lokasi. Tidak ada di ya. lokasi. Luar biasa memang pengabdian seorang pembimbing PK. kemasyarakatan. Itu sampai sedikit ya Pak ya, banyak sebenarnya Pak. Sebenarnya banyak kalau ceritakan. Itu baru sebagian kecil. Ya, mungkin waktunya susah kali ya Pak ya. Kemudian ini Bapak Ibu, kan sekarang ini di zaman pandemi nih. Oh iya. COVID-19. Iya. Pasti banyak penyesuaian adaptasi sektor-sektor yang berubah dengan pembatasan-pembatasan saat ini, dengan dilarangnya ya kunjungan ini atau offline pembatasan jarak gitu. Terus bagaimana kira untuk sebagai seorang PK bagaimana dengan sistem yang sekarang? Ya, baik. Jadi ini merupakan tantangan bagi PK ya. Artinya PK itu dituntut juga memahami tentang teknologi seperti yang sering didengungkan oleh pimpinan kami, Bapak Jakarta Selatan, Bapak Riki. Itu ketika seorang PK harus memahami tentang teknologi. Nah, ini berkaitan pula dengan kebetulan saat ini dengan ada masa pandemi ya. Jadi ada pembatasan untuk kita melakukan aktivitas di luar. Termasuk salah satunya adalah menggali data atau mencari informasi dari pihak baik itu klien yang ada di lapas maupun yang ada di rumah penjaminnya yang ada di rumah, begitu maksud saya. Nah, artinya begini, seorang PK ketika dalam situasi seperti ini dituntut juga untuk berinovasi gitu ya terhadap teknologi. Jadi jangan sampai tertinggal juga untuk mendapatkan, atau kita harus smart ya, selalu harus pandai untuk banyak menggunakan alat-alat yang sama sekali di tahun-tahun yang lalu kita belum pernah dapatkan ilmunya begitu ya. Nah, disinilah tantangan, apalagi sekarang segala sesuatu selalu dengan online, selalu dengan teknologi internet ya, dibatasi dengan kemampuan kami sebagai petugas PK. Nah, oleh karenanya sangat penting sekali buat PK untuk tidak juga tertinggal informasi apapun tentang teknologi. Nah, mengenai pertanyaan Mas Indra tadi, memang banyak hal juga yang baru kami dapat ya sebagai petugas PK. Salah satunya adalah menggali sebanyak mungkin terkait dengan informasi-informasi dari baik itu klien yang ada di lapas rutan maupun penjamin yang ada di rumah. Nah, sedangkan ketika kita melakukan wawancara, ini selalu banyak keterbatasan. Entah itu yang internetnya sedang bermasalah, atau HP kita juga yang kadang-kadang suka error terkait dengan jaringan begitu ya. Nah, ini sulit juga ya Bu Lili ya. Begitu. Jadi ya sahabat Pika ya, yang jelas banyak hal yang bisa kita dapatkan ketika seorang PK dituntut harus tidak tertinggal teknologi gitu. Lagi mungkin sebagai PK pembimbing kemasyarakatan senior, mungkin yang memang bisa dikatakan zaman berbeda sudah berubah. Memang betul. Harus dipaksa menyesuaikan. Betul sekali. Betul sekali. Jadi harus kita mengikuti zaman. Jangan sampai ketinggalan zaman. Gitu. Saat ini dalam melakukan yang tadinya terjun lapangan, saat ini dilakukan dengan virtual. Ya, virtual. Ya, via visi ya, video call ya, video call. Itu juga tergantung dari kliennya atau penjaminnya. Penjaminnya biasanya kalau dia adalah orang yang tidak memiliki fasilitas komunikasi atau alat komunikasi, ini juga jadi serba sulit. Satu hambatan. Nah, sedangkan kita harus banyak menggali dari informasi secara virtual tadi, gitu. Jadi banyak hal lah yang harus kita lakukan. Banyak sih kekurangannya. Betul, sih banyak. Kekurangannya betul. banyak. Tapi kita juga kembali lagi
karena ini udah merupakan satu ketentuan, dan apalagi di wabah ini kan bukan skala di Indonesia saja, mungkin bahkan secara internasional, seluruh dunia lah ya ibaratnya gitu ya, mengalami COVID-19. Sehingga memang kita harus dituntut mengikuti. Lalu bagaimana caranya itu juga bergantung kita. Misalnya gini, ketika penjamin tidak memiliki handphone, mungkin kita bisa berinteraksi dengan ketua lingkungan, misalnya ketua RT mungkin ya, atau dengan adanya di sana semacam ada satgas COVID yang bisa dimintakan bantuannya, atau ketua RW barangkali gitu ya. Jadi pandai-pandainya kita untuk bagaimana caranya mendapatkan informasi secara Informasi itu virtual. dapat gitu, Betul, secara virtual gitu. Jadi memang PK ini kan namanya juga kita berhadapan dengan kliennya. Dari awal juga sebenarnya kurang efektif ya Pak ya, dengan menggunakan video call itu. Kenapa? Karena kan yang benar kan kita bertatapan langsung dengan kliennya pada saat melakukan wawancara. Karena pada saat kita melakukan wawancara itu berbeda antara video call dengan secara langsung. Iya. Pada saat kita melakukan tatap langsung, otomatis kita bisa mempelajari bahasa tubuhnya, gesturnya, gestur gitu ya. badannya. Benar. Kalau video call kan cuma begini doang, kita tidak tahu orangnya seperti apa. Kalau kita bertatapan dengan langsung, kita banyak mempelajari dari dia itu seperti apa, Iya. cara bicaranya atau apalah Pak ya, bisa bahasa Mimik-mimiknya, mimik semuanya iya. kita pelajari. Dia Bahasa mengatakan tubuh juga hal ada. yang sebenarnya atau hanya bohong. Gitu. Kan kita bisa mempelajari orang itu dari bahasa tubuhnya. Beda dengan video call yang hanya Iya. gini Wajahnya aja. saja. Itu yang berhubungan dengan kliennya. Nah, berbeda juga dengan penjaminnya. Kalau penjaminnya kita kan tidak tahu ya. Sedangkan kita kalau dalam penggalian data itu, kita harus tahu pada saat kita menuju rumah penjamin itu jalannya seperti apa, kawasannya seperti apa, daerahnya kumuh atau tidak, padat atau tidak. Terus masyarakatnya seperti apa ya Pak ya, RT-nya betul. bisa nggak kita berkomunikasi dengan RT-nya. Berbeda kita terjun langsung sama kita melakukan video call. Iya. Seperti itu, kita kan langsung Betul. duduk di rumahnya, kita bisa melihat suasananya seperti apa, seperti itu. Tapi kalau kita video call dengan penjamin paling cuman ininya doang, Betul. mukanya doang. Jadi kita cuma dapatnya itu doang. Nggak berbeda dengan data yang kita dapat yang memang benar-benar kita terjun langsung. Mungkin itu suatu kelemahannya ya Pak ya. Iya. Kalau betul. dari petugas sendiri, kalau menurut tentang internet ini ya, kedepannya kita jadi lebih baik ya Pak ya. Iya, Jadi bisa- lebih baik, bisa bisa lebih belajar baik. IT. Ternyata ini jadi Pengalaman memaksa untuk belajar. bagus, Iya, Memaksa bagus, untuk belajar. bagus, memaksa bagus. harus kita banyak belajar. Itu bagus lah, dan betul. bersyukur juga alhamdulillah kita juga didukung dengan fasilitas yang ada ya Pak ya. Betul. Apalagi mungkin Mas Indra tidak menutup kemungkinan ini akan berlangsung lama ya kejadian seperti ini, karena kita tidak bisa memprediksi COVID ini akan selesai di tahun ini atau tahun besok, ya kan? Atau bahkan ini menjadi satu Tradisi. enggak, artinya gini, jadi sesuatu yang berlanjut gitu ya. Sehingga ya mau tidak mau bagaimana caranya PK mengasah diri, menyesuaikan ya, Harus Pak ya. menyesuaikan gitu ya. Berarti bisa dibilang sebenarnya dengan sistem virtual yang sekarang, secara bagi PK sendiri sebenarnya mengurangi kurang efektif, tapi untuk zaman di situasi saat ini udah merupakan hal terbaik ya Pak ya. Iya, Karena betul, memang betul. untuk menjaga kesehatan. Betul. dan Itu sekitar tadi juga kita harus seperti itu ya, Pak. menggunakan prokes ya, protokol Harus taat kesehatan, protokol kesehatan. ya sebagai anjuran pemerintah atau aturan pemerintah terkait dengan protokol kesehatan. Jadi kegiatan itu tetap harus dilaksanakan. Jadi ternyata setiap sektor baik di pemerintahan ataupun dimanapun ternyata harus memang menyesuaikan. Betul. Meskipun memang masih kurang efektif, tapi biasanya ini disebut dengan transisi. gitu ya, Pak. Transisi, betul. Tapi alhamdulillah kita bisa mengikuti ya Pak ya. Betul. Ya alhamdulillah dari seluruh PK di Bapas Jakarta Selatan sampai saat ini tidak pernah ada keluhan sih, ya. Oh, Tidak pernah Bertanya keluhan. ada, cuma Kalau kan hambatan bolehnya, itu Pak, pasti, pasti. ya pasti. Tetapi untuk keluhan terkait dengan masalah teknologi sepertinya tidak gitu ya, karena memang harus bisa menyesuaikan. Baik, Pak. Wah, luar biasa juga jawaban dari Pak Joko dan Bu Lili. Saya ada pertanyaan bisa bilang satu pertanyaan terakhir nih, Pak. Iya, siap. Sebenarnya jadi seorang pembimbing kemasyarakatan itu melelahkan nggak sih Pak, Bu? Jadi gini, pertanyaannya sangat bagus sekali Mas Indra. Tetapi juga ini kritik juga ya, sebetulnya salah satu kritik ya. Jadi gini, kenapa saya katakan sebagai kritik? Ketika kita sudah memilih ya menjadi seorang petugas pembimbing kemasyarakatan, ketika pada saat yang sama ya kita harus tetap berpegang pada profesi kita.
Karena bagaimanapun juga, ketika kita juga ingin profesi kita diakui oleh masyarakat, kenapa kita harus mengatakan lelah? Gitu. Bahkan harus menunjukkan yang terbaik, begitu ya. Karena apa? Di tengah tuntutan zaman, di mana seluruh instansi terkait yang membutuhkan informasi tentang penelitian kemasyarakatan, salah satunya adalah di jajaran penegakan hukum. Ini tidak bisa tidak, ya. Artinya kita tetap harus menunjukkan yang terbaik pekerjaan kita sebagai pembimbing kemasyarakatan. Dan kenapa kita harus mengatakan lelah, atau bahkan mungkin wah saya ingin berhenti jadi PK. Oh tidak juga, bahkan kita harus bersemangat bagaimana caranya supaya kita semakin menjadi PK yang profesional, begitu kalau menurut saya ya. Emang melelahkan, tapi sebagai tanggung jawab harus namanya pengabdian. Namanya juga manusia, melelahkan betul. pasti ada. Itu pasti ada. Cuman kalau sesuatu pekerjaan itu kita jalani dengan hati yang baik, Betul. ya Pak ya. Lelah sesaat, besoknya juga di saat udah istirahat, ya besoknya juga udah ini lagi, ya Pak ya. Lelahnya betul cuma sekali. sesaat aja. Nah begitu teman-teman sobat PK luar sana, ternyata jadi seorang PK memang melelahkan juga, tapi panggilan jiwa kan Jiwa, iya betul. harus dijalankan. Betul sekali. Nah terakhir Bu, Pak. Masih ada terakhir? Ini paling terakhir. Paling terakhir lah. Saya kira udah titik terakhir ini. Punya apa kira-kira harapan Bapak Ibu bagi PK lainnya atau mungkin calon PK ke depannya? Baik. Nah inilah ke depan harapan kami sebagai pembimbing kemasyarakatan yang Senior. lebih menjalani lebih awal ya, artinya mendapatkan ilmunya lebih awal. Ini berpesan kepada calon PK agar tetap banyak belajar, tetap bersemangat, tetap menggali informasi, tetap jangan putus asa untuk menghadapi hal-hal yang mungkin dianggap ini sesuatu yang sangat tidak mungkin saya lakukan gitu ya. Tetapi ke depan seorang PK harus bisa menunjukkan jati dirinya sebagai PK, pembimbing kemasyarakatan, tidak kalah dengan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian, lalu jaksa ataupun hakim ya. Karena memang amanat undang-undang menyatakan seperti itu. Baik. Hasil litmas itu ada ketika PK itu mempertanggungjawabkan pekerjaan di hadapan penegak hukum lainnya. Begitu menurut saya. Ya, kalau dari Ibu mungkin Kalau harapan Ibu ya yang pertama ya, bekerjalah dengan hati yang ikhlas. dengan hati yang ikhlas. Ya. Berpikir positif. Apabila kita berpikir positif, kita akan banyak bersyukur. Apabila kita banyak bersyukur, mengeluh pun sedikit. Jadi apabila kita diberi pekerjaan oleh atasan, walaupun itu bukan bidang kita, pekerjaan apapun kita kerjakan. Karena setiap dari pekerjaan yang diberikan pasti ada pengalaman yang menarik buat diri kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah menunda suatu pekerjaan. Karena apabila kita menunda suatu pekerjaan akan menumpuk. Ujung-ujungnya pada saat penyelesaiannya tidak lebih baik lagi. Berbeda penyelesaian dengan 1 litmas, dengan 10 litmas itu akan berbeda hasilnya. Hasilnya pasti sudah tidak baik lagi. Jadi jangan pernah menunda suatu pekerjaan. Karena kita juga nggak tahu kondisi badan kita. Besoknya, saya nggak mau ngerjain litmas. Besok aja, nggak taunya besok kita sakit. Yang ada kita menunda. Dan itu tidak baik. Yang terakhir, kita harus saling tolong-menolong antar teman. Apalagi dengan kondisi yang ya sebanyak senior tidak mengerti IT ya Pak. Tidak ada salahnya kita menolong teman seperti itu. Jangan merasa diri kita pintar. Saling menolong, saling menghargai antar teman. Itu penting ya. Itu penting banget. Karena banyak juga teman-teman yang minta tolong. Susah banget sih minta tolong. Jangan sampai seperti itu, karena kita tidak tahu di samping kita menolong orang itu mendapat pahala, kita juga tidak tahu juga suatu saat kalau kita susah, dari segi lain orang bisa menolong kita. Mungkin seperti itu. Baik Bu, terima kasih untuk masukan Sama-sama. atau harapan kepada PK ataupun calon PK selanjutnya. Sepertinya ini adalah akhir dari pertemuan kita nih, Bapak Ibu. Akhir dari pertemuan kita nih. Baiklah teman-teman Sobat PK seperti yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu narasumber kita pada hari ini. Sebagai seorang PK harapannya supaya kita selalu bersyukur, positive thinking, dan jangan menunda pekerjaan. Itulah hal-hal yang baik yang kiranya bisa kita lakukan dalam hal apapun. Sepertinya ini adalah akhir dari sesi kali ini.
Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa di episode PK selanjutnya. Salam sehat selalu. Salam sehat, telah.